Saudara-saudara jemaat, mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk ibadah bagi kemuliaan Allah hari ini. Tentang segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan kesetiaan-Mu di antara jemaat orang-orang kudus. Maka sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka kini sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan gereja, yang diutus melayani selaku majelis pekerja harian Sinode Gereja Protestan Maluku, saya meletakkan Alkitab dan alat-alat sakramen ini. Dan semuanya ini menjadi tanda kehadiran Allah yang berfirman dan memelihara umatnya di jemaat GPM Ohisep. Dengan demikian, gedung gereja yang diberi nama Ego Eimi ini hendaknya dimanfaatkan sebagai tempat bagi jemaat bersekutu, bersaksi dan melayani dunia milik Allah. Atas dasar itulah saya tabiskan gedung gereja Ego Eimi, jemaat GPM Ohisep, dan ibadah perdananya ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Mazmur puji-pujian kita sebagai nas pembimbing terambil dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita masuki saat teduh untuk merenungi segala kelemahan, salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dalam kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan kami bersujud sembah dan mengaku dengan ikhlas betapa kami adalah orang-orang berdosa. Dosa bertutur di lubuk hati, merajai pikiran bernalar, tangan berkarya, dan kaki melangkah menjauhi kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, baruilah langkah juang kami, agar kami layak bagi Tuhan dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, proses pembangunan gedung gereja Ego Eimi Jemaat GPM OHISEP berlangsung selama lebih kurang 16 tahun dan ditangani secara koordinatif oleh majelis jemaat, panitia pembangunan, para tokoh masyarakat, serta warga jemaat GPM OHISEP sebagai tiang penyangga utama. Sejak dilakukan peletakan batu penjuru pada tanggal 14 Mei 2007 sampai pada penahbisannya di hari ini, Minggu 11 Juni 2023, diakui bahwa pembangunan gedung gereja Ego Eimi
merupakan aktualisasi keputusan persidangan Jemaat GPM OISEP terkait dengan realita bertambahnya jumlah anggota jemaat dan luasnya wilayah pelayanan. Sesungguhnya banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan dimaksud, sehingga terkadang melahirkan ketegangan di antara kami. Ampunilah kami Tuhan, baruilah langkah juang kami Bapa, agar kami layak bagi Tuhan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, di areal pelayanan Jemaat GPM OISEP ini, Bait-Mu yang kudus ini, nama-Mu diagungkan oleh umat. Namun terkadang kami rapuh dalam iman kepadamu ketika kami dihadapkan dengan berbagai kemelut dan kami cenderung berpaling kepada kuasa lain. Ampunilah kami Tuhan, baruilah langkah juang kami Bapa, agar kami layak bagi Tuhan dan kemuliaan-Mu. Jangan biarkan kami berpaling untuk menyembah kepada berhala. Tuhan, kuduskanlah kami umat-Mu di Jemaat OISEP. Kuduskanlah gedung gereja ini sebagai tempat perjumpaan umat dengan Tuhan, sekaligus sebagai tempat pembentukan etik, moral, dan spiritual keumatan. Amin, ya amin. Jemaat kekasih Kristus, kini dengarlah berita anugerah Allah yang mengampuni sesuai kesaksian firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kini mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita melakukan petunjuk hidup yang baru, dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru sesuai 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terbaca dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 hingga berakhirnya ayatnya yang ke-32. Mendahului pembacaan ini akan dilandasi dengan doa secara bersama-sama. Kita berdoa. Pendengar dan pelaku firman di keseharian hidup kami. Amin. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32, yang berjudul "Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya." Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, "Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seseorang anak yang menjadi perampok
dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ia tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menyesali hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak memintai gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga, uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat?
Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita luruskan pemahaman lama, dosa turunan. Lalu kita menganggap bahwa apa yang kita alami hari ini adalah buah pahit dari apa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, tete moyang kita di masa yang sama sekali tidak kita ketahui. Dan karena itu rai-rai salah, mangkali ada salah ini kah, salah itu kah, belum bayar harta kawin kah, dan macam-macam salahnya. Sebab keselamatan telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus, dan keselamatan itu diberinya dengan jalan menebus kita dari segala dosa. Dan cara ia menebus dengan menyerahkan dirinya sebagai tanggungan atas segala dosa umat manusia di kayu salib. Bila itu dihubungkan dengan cara seseorang melunaskan hutang salah, maka cara apa lagi yang lebih istimewa? Cara apa lagi yang lebih spektakuler dari cara yang Yesus lakukan? Tidak ada cara lain dan tidak ada orang lain satupun yang untuk menebus dosa orang banyak sebagai orang benar yang tidak punya salah mau mengorbankan dirinya sendiri menjadi tebusan atas kesalahan orang banyak, atas kesalahan umat manusia, atas dosa yang tidak bisa kita tanggung. Sudah tidak ada lagi cara yang lain. Itu cara satu-satunya, dan cara itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Itu cara yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang dalam sejarah bangsa, dalam sejarah umat manusia di muka bumi itu, di muka bumi ini, dan dia hanyalah Yesus. Lebih daripada itu, cara itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati umat. Cara itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Cara itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang tidak bisa menyembunyikan kasih-Nya kepada seluruh ciptaannya. Maka cara itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun lagi di muka bumi ini, sehingga keselamatan yang kita terima adalah bayaran lunas, tuntas atas segala dosa kita. Jadi hiduplah di dalam keselamatan yang sudah Allah beri, dan berlakulah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hiduplah di dalam pembebasan dosa yang sudah Tuhan lakukan, dan jangan ingat lagi
akan perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri, mengingatnya pun jangan. Karena kalau masih ingat itu berarti akan game-game, hati garu-garu. Mengingatnya pun jangan, apalagi melakukannya. Jadi baharuilah hatimu, baharuilah hati kita, baharuilah pikiran kita, baharuilah seluruh hidup kita, dan biarlah roh Allah yang berkuasa atas hati kita, atas hidup kita, atas pikiran kita, supaya untuk mengingatnya pun jangan. Melainkan kita melakukan seperti yang dikatakan Yehezkel, segala sesuatu yang telah kuperintahkan, atau melakukan segala ketetapanku pada hari ini, yaitu pada hari kita ditebus oleh Kristus, hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Lalu bagaimana kalau masih ada orang yang mau melakukan hal-hal yang tercemar, hal-hal yang karena itu dosa, hal-hal yang karena itu buah dari ketidakjujuran? Apakah tindakan-tindakannya itu menjadi celaka kepada anak cucunya? Tuhan katakan kepada umat Israel melalui Yehezkel, Dia sendirilah yang menanggungnya. Barang siapa melakukan satu hal yang di luar ketetapan atau perintah Tuhan, dia itu sendirilah yang menanggungnya. Apakah anak-anaknya dapat menanggung salah orang tuanya? Iya, kalau anak-anaknya juga melakukan hal yang salah seperti orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya melakukan hal yang salah, tapi anak-anaknya hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah, dia mewarisi hidup. Sebaliknya orang tuanya yang tadi, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik kepada jalan Tuhan, dialah yang menanggung dosanya sendiri. Isawa makan mangga kas tinggal gigi nyilus itu sendiri. Sabah makan nangka belabur dan akan menggata-gata situ sendiri. Yang rasa senang lalu pikir nanti bagi-bagi dosa. Anak-anak tanggung separuh, beta tanggung separuh. Yehezkel bilang, bila orang tua itu melakukan satu perbuatan yang salah dan dia tidak bertobat, dia menanggungnya. Anak-anaknya walaupun lahir dari orang tua yang seperti itu, namun bila ia melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah, yang sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah, ia hidup. Kecuali ia melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Lalu ketum bilang buah jatuh seng jauh dari pohon. Kalau di ketum keluarga bilang bujadaner, buah jatuh langsung dalam baner. Jadi seng jauh-jauh. Pengajaran Yehezkel ini, ibu dan bapak, ada 3 kali berulang dengan formula yang sama, dengan jenis dosa yang sama. Nanti bapak ibu baca saja di situ. Ada dosa yang dikategorikan sebagai dosa yang dilakukan di tempat-tempat kudus, seperti makan daging persembahan. Jadi itu pengingatan untuk pendeta-pendeta, penatua dan diaken. Ada dosa yang dilakukan dalam hal makan riba. Ada dosa yang dilakukan dalam hal merampas milik orang lain. Ada dosa yang dilakukan dalam tindakan-tindakan cemar terhadap rumah tangga orang lain atau terhadap pasangan milik orang lain. Dan banyak kategori itu semua diformulasikan Yehezkel dalam satu saja kalimat. Kalau tidak melakukan ketetapan-ketetapanku. Artinya semua itu sudah dilarang di dalam firman Allah. Sebaliknya hal yang positif dari itu, yaitu tidak makan riba, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak makan daging persembahan, itu juga ada dalam ketetapan-ketetapan Allah. Ada hal yang dilarang, ada hal yang dianjurkan. Ini bukan soal bagaimana kita memilih atau apa yang mesti kita pilih, bukan. Karena kebebasan kita itu bukan kebebasan yang membimbing kepada maut,
Tuhan memang menciptakan kita menjadi makhluk yang bebas, makhluk yang merdeka, tapi dalam hal moralitas, dalam hal moral agama, dalam hal moral iman, tidak ada pilihan. Ini bukan option. Seperti kita ulangan di SD, SMP, dan SMA, memilih A, B, C, dan D dengan kemungkinan benar sekian persen. Bukan. Moralitas agama itu adalah wujud perilaku yang mesti kita lakukan sebagai bukti kita taat kepada Allah, kita mendengar firman-Nya, kita setia kepadanya, kita beriman kepadanya. Yang namanya moralitas agama itu, moralitas iman itu sesuatu yang harus kita lakukan sebagai wujud kita takut Tuhan, sebagai wujud kita rendah hati, sebagai wujud kita mau mengalahkan juga kedagingan kita, sebagai wujud kita mau hidup berdamai dengan semua orang, wujud kita menghargai dan menghormati milik orang lain, wujud kita berkomitmen tidak merampas milik orang, dan wujud kita menghormati kekudusan Allah yang memang sudah Ia tetapkan. Tidak ada pilihan, itu bukan untuk dipilih, melainkan kita hidupi dalam ketaatan kita sebagai orang percaya. Karena itu Yehezkel menubuatkan hal itu kepada umat Israel, juga kepada kita semua. Ada hal yang menarik dalam teks ini, dan ini mungkin juga kadang-kadang jadi pilihan-pilihan sulit. Tapi saya katakan, kalau itu memang kita merasa sulit oleh sebab kita mau memilih di dalam seluruh kaidah moralitas iman, padahal moralitas iman ini tidak untuk kita pilih. Hal yang menarik ialah ada ruang untuk bertobat. Sebab itu yang biasa juga kita pakai dalam liturgi kita, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang fasik itu mati di dalam kefasikannya. Mengapa? Sebab manusia telah diciptakan oleh Allah, baca Kejadian pasal 1, dan dari semua makhluk yang diciptakan Allah, hanya satu yang Tuhan pandang sungguh amat baik. Yang lain itu Tuhan pandang baik. Di hari pertama Dia menciptakan, Dia memandang itu baik. Di hari kedua Dia menciptakan, Ia memandang itu baik. Di hari keenam Ia menciptakan manusia dan Ia memandang sungguh amat baik. Karena itu Allah tidak mau ciptaannya ini rusak. Ia tidak mau ciptaannya ini binasa, musnah. Ia mau ciptaannya ini kembali pulih seperti keadaan waktu diciptakan yang sungguh amat baik itu. Walaupun kita lemah, kita terbatas, kita cenderung melakukan dosa, tapi ada ruang untuk berbalik, ada ruang untuk bertobat, supaya jangan kita hidup di dalam kefasikan kita dan mati oleh karena kefasikan itu. Sebaliknya supaya kita bertobat, berbalik kepada Allah dan hidup kembali sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Ruang pertobatan ini menjadi penting. Karena itu Yehezkel mengatakan begini, segala janji Tuhan itu mesti ditulis di dalam loh hati kita, bukan lagi di dalam dua loh batu, tapi dalam loh hati. Tempat kita meletakkan segala sesuatu yang murni sesuai dengan iman kepada Tuhan. Tempat Tuhan juga membentuk dan mengarahkan kita. Karena itu kunci segala hikmat, kunci segala kebaikan, kunci segala pengetahuan di dalam kitab Perjanjian Lama itu terletak di hati. Bagi Yehezkel, juga Yeremia misalnya, itu tempat Allah menuliskan janji yang baru dengan kita umatnya, supaya kita hidup itu sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah.
tidak lagi mengikuti hal yang lain. Di ayat terakhir bacaan kita, itu yang menjamin hidup. Karena itu disebutkan di situ, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Teks ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap hidup kita. Hidup yang benar-benar baru, hidup yang benar-benar telah diselamatkan Allah. Bertanggung jawab atas keselamatan yang telah kita miliki. Dan wujud bertanggung jawab itu adalah dengan tidak melakukan apapun di luar kehendak dan ketetapan Allah, seperti yang dirincikan di dalam nas bacaan kita itu, Bapak dan Ibu. Saya kira itu kalimatnya langsung dan saya tidak perlu menafsir maknanya, karena itu menunjuk langsung pada perbuatan apa yang kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan salah di dalam hidup beriman, sesuatu yang kita lakukan salah dalam hidup bermasyarakat, sesuatu yang kita lakukan salah dalam hidup berumah tangga, dalam pernikahan, sesuatu yang kita lakukan salah di tempat kita kerja dan berusaha, semua itu buanglah, supaya jangan kita mati oleh karena kefasikan kita sendiri. Dan kalau kita bertobat, kita benar-benar menjadi baru, dan kita bisa berkata kepada semua orang, ini aku. Ego eimi, aku adalah aku seperti keadaanku waktu aku diselamatkan oleh Allah. Sebagai pelayan dalam masyarakat, di dalam gereja, aku adalah aku sebagaimana aku pada awalnya dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, untuk menjadi pelayan bagi bangsa, untuk menjadi pelayan bagi gereja, menjadi pelayan bagi umat manusia. Aku adalah aku sebagaimana aku pada awalnya ditetapkan oleh Allah, menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak-anak. Aku adalah aku sebagaimana aku juga dikuduskan untuk hidup dalam satu masyarakat, di satu desa, di satu ohoi. Aku adalah aku dalam keadaan yang baik itu. Secara spiritual, ungkapan itu adalah ungkapan yang sudah terjadi semenjak perjanjian lama. Waktu Musa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan mengutusnya kembali ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel, dia bertanya, lalu bagaimana mereka akan percaya bahwa aku diutus oleh Tuhan? Tuhan bilang kepada Musa, sampaikanlah kepada mereka, aku adalah aku. Artinya aku adalah Tuhan yang hadir, aku adalah Tuhan yang ada, aku adalah Tuhan yang hidup. Aku berada di tengah-tengah umatku, baik hari ini maupun untuk masa yang panjang. Aku adalah aku, maka bila aku menyuruhmu untuk keluar, aku itu jugalah yang akan menyelamatkan engkau. Jika aku itu menyuruh kamu untuk kembali, aku itu jugalah yang akan berpihak kepadamu. Aku adalah aku, yaitu aku yang menyertai, aku yang memberikan hidup. Jadi tidak usah ragu kalau Tuhan yang menyuruh kita melakukan segala sesuatu itu, sebab aku adalah aku. Dahulu kita mengungsi, tapi karena aku adalah aku itu kita kembali kemana? Ke tanah yang telah ditetapkan olehnya, ke tanah yang di situ iman kepadanya itu ada dan hidup. Dan kita kembali oleh karena kita yakin aku adalah aku, ego eimi. Saya tidak tahu mengapa kasih nama gereja itu bahasa Yunani, tidak pakai bahasa Kei saja tadi seperti Pak Lepis bilang itu. Tapi itu maknanya. Di dalam perjanjian lama itu maknanya. Dalam bahasa Ibraninya Ehye Asir Ehye, aku adalah aku itu sendiri. Di dalam perjanjian baru, dan itu kata yang kita gunakan untuk gereja ini, kata itu adalah pernyataan langsung Yesus. Nanti Bapak Ibu baca seluruh kitab Yohanes, di situ dia mengatakan segala sesuatu dengan rumusan ego eimi.
Aku adalah gembala, aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup, aku adalah Tuhan. Berulang kali Yesus mengatakan itu untuk meyakinkan orang-orang di waktu itu bahwa Dia ini sudah Tuhan yang dahulu pernah menuntun mereka. Kini Ia hadir sebagai manusia, kini Ia hidup di antara mereka. Dia adalah firman yang sejak awal dunia diciptakan, dan kini Dia adalah firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1. Tapi Dia juga adalah firman yang diam di antara kita. Aku adalah aku itu mengingatkan kita Tuhan ada di mana? Di hidup kita secara langsung. Dia ada di rumah, Dia ada di tempat kerja, Dia ada di sekolah dengan anak-anak kita yang berjuang dengan pendidikan. Dia ada di kebun, Dia ada di kantor, Dia ada di lautan. Ketika di tempat mana kita ada dan kita melakukan segala sesuatu di situ oleh iman, ego, Tuhan ada di situ. Dan Dia adalah sumber berkat, Dia adalah sumber pengetahuan, Dia adalah sumber kedamaian, Dia adalah sumber keharmonisan, kerukunan hidup. Dia adalah segala sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Jadi kalau orang-orang Hoisep menumbuhkan iman di dalam keyakinan tentang ego ini, saya hanya hendak mengingatkan kita bersama-sama, percayalah bahwa Tuhan ada dengan kita dimanapun. Dan Dia yang memberikan kepada kita segala sesuatu itu. Lebih daripada itu, ingatlah keadaan kita masing-masing ketika Allah memanggil kita dan hidup sebagai orang percaya. Ingatlah akan keadaan seperti kita dipanggil oleh Tuhan. Ingatlah akan keadaan seperti kita diselamatkan oleh Allah. Ingatlah akan keadaan seperti kita ditolong oleh-Nya. Ingatlah akan keadaan seperti kita dipulihkannya, disembuhkannya. Ingatlah akan keadaan ketika kita disambutnya tanpa memandang perbedaan siapapun. Ingatlah akan keadaan ketika kita hidup dalam satu kesatuan yang penuh damai. Ingatlah akan seluruh keadaan itu, sebab itu baik bagi Allah. Hiduplah karena keadaan yang baik itu. Karena kita akan tetap mengatakan ego oleh iman ini. Tuhan ada, Tuhan adalah, dan Dialah yang memberikan segala sesuatu. Hari ini Dia itulah yang ada dengan kita. Dia itulah yang sudah memberikan segala berkat-Nya kepada jemaat ini, kepada gereja ini. Dia itulah yang menghimpunkan kita dalam sukacita kita bersama-sama di rumah-Nya yang kudus pada hari ini. Karena itu ingatlah akan keadaan ketika kita telah diselamatkan oleh Allah. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada dan menuntun kita dalam hidup hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat berdiri agar bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh jagat ini kita ikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar antara orang mati, surga sebelah kanan yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar persembahan pujian vokal grup Glorify Choir.
kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan syukur diberikan, kita menyanyi bersama nyanyian GPM 166.
persembahan syukur ini agar dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Jemaat disilakan. Glorify Choir dengan pujiannya sekali lagi disilakan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya dalam kebaktian kita di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara untuk terus memujinya sepanjang waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa semua syukur kita dalam syafaat yang kita akhiri nanti dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami datang dan bersyukur sebab hari ini sebagai gereja-Mu, secara khusus jemaat GPM OHOISEP, kami hanya mau mengatakan kepadamu syukur, syukur,
syukur Tuhan, karena Engkau telah memulai seluruh pekerjaan kudus ini dengan kami di 16 tahun yang lalu, dan Engkau yang menuntun dalam hari-hari dan tahun-tahun berselang, serta Engkau memberikan kepada kami hari-Mu yang kudus saat ini, dalam sukacita seluruh umat-Mu, bahkan semua anak-anak Danar memuliakan Allah atas penabisan gedung gereja Ego Eimi yang baru ini. Disinilah ya Tuhan segala ibadah bagi kemuliaan nama-Mu telah dan akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Roh-Mu kepada seluruh umat-Mu, agar mereka memberikan jawaban iman yang baik dan benar ketika suara Tuhan menggema melalui lonceng gedung gereja ini, memanggil semua umat-Mu untuk datang bersama-sama dengan semua anggota keluarga beribadah kepada Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini. Maka disinilah juga ya Tuhan Allah, segala firman yang menumbuhkan iman umat-Mu akan diberitakan, dan apa yang telah kami lakukan hari ini dalam kebaktian perdana dengan pemberitaan firman Tuhan yang kudus menjadi tanda bahwa sejak hari ini dan sampai selama-lamanya firman-Mu sajalah yang akan diberitakan dalam hidup umat-Mu di sini. Dan kami mohon curahan Roh-Mu agar umat-Mu mengerti, memahami firman-Mu dan hidup menurut firman-Mu, supaya iman mereka pun bertumbuh di atas dasar firman Tuhan yang kudus. Maka berkatilah semua hamba-Mu yang telah dan akan terus melayani firman Tuhan dalam kebaktian umat-Mu di sini, dan biarlah mereka dimampukan oleh kuasa Roh dan hikmat-Mu menjadi pemberita-pemberita firman yang dalam pemberitaannya dapat menumbuhkan iman umat ini. Bapa, disinilah pula semenjak hari ini dan untuk selama-lamanya segala doa akan dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan dari mulut hamba-hamba-Mu bagi seluruh umat-Mu ini, bagi semua anak negeri ini, bagi bangsa dan daerah kami di sini, bagi alam ciptaan-Mu Bapa. Untuk itu kami minta dari Tuhan, dengarlah tiap doa yang dipersembahkan kepada Tuhan dari dalam rumah Tuhan yang kudus ini semenjak hari ini dan sampai selama-lamanya, agar semua hamba-Mu yang berdoa bagi umat-Mu mendapatkan kekuatan Roh untuk membawa doa-doa mereka bagi Allah Bapa. Dan Tuhan yang akan menggenapkan semua janji doa itu dalam hidup seluruh umat-Mu ini. Disinilah pada hari ini dan untuk selama-lamanya ya Tuhan Allah, semua pelayanan sakramen kudus akan berlangsung. Karena itu kami minta dari Tuhan kuasa Roh-Mu yang mengutuhkan, yang mempersatukan, yang mengikat hidup umat-Mu di antara mereka seorang dengan lainnya atas janji-janji sakramen mereka, dan juga mengikatkan hidup mereka bahkan seluruh umat Tuhan ini dengan keselamatan oleh Kristus Yesus, dan sampai selama-lamanya mereka akan hidup dalam kenangan iman itu, bahwa Allah telah memberkati mereka atas jerilah dan kesetiaan semua orang tua mereka ini. Bapa, kami mengucap syukur sebagai jemaat-Mu, karena Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu yang silih berganti melayani, dan dalam pelayanan mereka meletakkan batu penjuru, melanjutkan pembangunan sampai dengan penabisannya di hari ini. Dan ketiga hamba-Mu ini ada bersama-sama dalam sukacita jemaat-Mu ini ya Tuhan, baik Bapak Pendeta Messi, Ibu Pendeta Yos, Ibu Pendeta Yeni, dengan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, syukur ini adalah bagian doa kami sambil minta sertailah mereka dalam tugas-tugas bergereja yang oleh karena nama-Mu
telah Kau berikan kepada mereka masing-masing dan juga bagi rumah tangga mereka. Semua orang baik, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan semua pimpinan OPD, pemerintah kami di Kota Tual, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan semua pimpinan OPD, pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, yang juga telah bersama-sama menopang seluruh pembangunan rumah Tuhan ini. Kami tahu bahwa Engkau mengenal mereka ya Allah, dan lebih lagi kami tahu dan kami percaya Engkau tetap memberkati mereka dengan berkat-berkat kehidupan yang menyanggupkan mereka melayani-Mu dalam hidup dan pengabdian bagi masyarakat dan daerah ini, dan lebih lagi dalam segala ketulusan mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Bapa, berikan pada mereka penyertaan dan perlindungan, dan tuntunlah mereka, terutama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dalam terus mengayomi seluruh masyarakat di kabupaten ini ya Allah Bapa. Para donatur lainnya, termasuk anak-anak negeri ini di tanah-tanah perantauan, kami doakan mereka untuk Tuhan, karena kami yakin sebagai orang-orang Ohoisep lah mereka telah hidup dalam janji iman Allah Bapa dengan mereka masing-masing. Semua saudara kami di Danar, semua saudara Katolik, semua saudara Salam, kami doakan mereka karena mereka sudah memberikan hidup dan bahkan seluruh bahu mereka untuk menopang tugas-tugas kami ini. Lebih lagi mereka telah bersama-sama dengan kami menunjukkan kedamaian orang-orang basudara dalam kesatuan kami anak-anak Danar, anak-anak Kei, untuk membawa damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia. Kebersamaan itulah yang akan terus kami hidupi, sebab kami yakin itulah janji Allah yang kudus dengan leluhur-leluhur kami, janji Allah yang kudus dengan tanah ini, janji Allah yang kudus dengan ohoi-ohoi kami, janji yang dimeteraikan di woma-woma kami, dan janji itulah yang menghidupkan kami oleh karena kami sepenuhnya bergantung kepada Allah, Duat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, sebab peristiwa kudus ini pun berlangsung oleh karena Tuhan menguatkan panitia penahbisan dalam segala upaya dan kerja mereka, dan sukacita ini menjadi bagian persembahan iman mereka kepada Tuhan sebagai bagian mereka menjalankan tugas-tugas bergereja. Lalu terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyanggupkan majelis pekerja klasis dalam rangka terus mengkoordinir seluruh pembangunan jemaat dalam klasis ini. Tuhan telah membimbing mereka, baik ketua klasis, sekretaris klasis, MPK, dalam terus ada dan mendampingi semua jemaat termasuk jemaat Oisep dalam tugas-tugas pembangunan ini. Di dalam semuanya itu kami mengucap syukur dengan pemerintah Ohoi kami di sini dan majelis jemaat GPM Oisep, karena Tuhanlah yang telah menguatkan mereka berdoa, Tuhan yang telah menguatkan mereka berkarya, Tuhan yang menyanggupkan dalam kelemahan dan keterbatasan hidup mereka. Lebih lagi ketua majelis jemaat dalam segala keadaan kesehatannya, Allah yang telah menyanggupkannya dan rumah tangganya serta semua majelis ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ini sampai pada hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu atas penyertaan kasih-Mu yang nyata di hidup mereka semua. Dan inilah syukur kami semua umat-Mu yang bersama-sama dalam kebaktian ini, dalam sukacita dengan semua anak-anak Danar, dan kami puji nama Allah yang memberikan berkat ini kepada kami atas hari ini. Terimalah kebaktian kami ini Tuhan Allah. Apa yang telah kami awali dengan Engkau akan kami jalankan pula dengan Engkau. Apa yang telah dikuduskan dalam nama-Mu akan kami pelihara dalam kesuciannya, juga atas kesucian pelayanan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau tetap suci dalam keagungan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau tetap kudus di dalam kasih-Mu, sambil menguduskan kami
dan mendengarkan doa ini. Kami mengucap syukur dalam doa ini demi nama Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan melakukan dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri, kita kidungkan nyanyian GPM 218. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian penabisan gedung gereja Ego Eimi Jemaat GPM OISEP ini akan segera usai. Namun misi kita tidak usai di sini. Di sini, di sana, dan di mana-mana kita diutus Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan sesama. Karena itu kini terimalah janji penyertaan Tuhan yang dilayankan dalam penumpangan tangan hamba-hambanya, dan jadilah berkat bagi Tuhan dan sesamamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk untuk doa syukur. Dan tetap lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan ketetapan dan firman Tuhan. Selamat atas penabisan gedung gereja Ego Eimi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berkarya di usbu yang baru. Shalom.